Organisasi Relawan Pro Jokowi atau Projo telah mendeklarasikan dukungannya pada calon Presiden Prabowo Subianto. Padahal Jokowi yang merupakan kader PDI Perjuangan harus ikut arahan partai yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Apakah relawan Jokowi masih tegak lurus atau Projo sudah punya haluan sendiri? Dan sudah bergabung Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Mas Burhan, apa kabar Mas? Baik, Ferdi. Ya, terima kasih Mas Burhan menyempatkan untuk bergabung dengan kita malam ini. Sebenarnya kita juga sedang menunggu Pak Budi Ari bergabung dengan kita, tapi tidak apa-apa, kita lanjut dulu saja. Mas Burhan gini, mencermati dinamika yang terjadi sampai ke hari ini bahwa kemudian kita melihat bahwa Presiden Jokowi sudah menyatakan arah dukungannya publik melihatnya begitu. Apakah kemudian kita bisa memastikan bahwa peristiwa politik hari ini sudah bisa menentukan kemana arah pilihan Presiden Jokowi dengan dinamika yang terjadi? Ya, sebenarnya kita tidak akan mendapatkan jawaban eksplisit yang berbentuk low context. Misalnya Presiden Jokowi pidato di depan ribuan relawan Projo untuk mendukung Prabowo Subianto. Menurut saya itu terlalu kurang dramatis, terlalu kelihatan, terlalu transparan. Terlalu Dan frontal, itu bukan ya? tipikal Presiden Jokowi. Tipikal Presiden Jokowi itu dia main di gimmick, main dengan high context, dan pada titik tertentu pesannya tercapai. Dan kalau kita lihat sebenarnya apa yang kita saksikan hari ini sudah terlalu banyak kode, simbol, gesture yang menunjukkan bahwa lirikan mata Presiden Jokowi mengarah ke Pak Prabowo ketimbang ke Ganjar Pranowo. Mulai dari partai-partai pendukung Pak Prabowo yang ketua umumnya hadir di acara relawan Projo, kemudian Pak Jokowi menabuh gong 8 kali, kita tahu 8 adalah simbol atau kode Prabowo Subianto, ya, sering disebut sebagai 08, bisa juga ditafsirkan sebagai presiden ke-8, karena Presiden Jokowi adalah presiden ke-7, dan yang paling kelihatan adalah kehadiran relawan Projo beserta ketua umumnya Budi Ari datang ke rumah kediaman Prabowo Subianto. Ya. Jadi itu semua udah lebih dari cukup untuk kita bisa simpulkan relawan Projo yang notabene adalah refleksi dari sikap politik Presiden Jokowi itu jelas arahnya ke Prabowo Subianto. Tapi sebenarnya posisi Presiden Jokowi ini serba salah apa serba benar begitu? Karena tadi didesak untuk menyebutkan tapi ojo ke susu begitu. Tapi kemudian kita tahu juga bahwa Gibran juga kabarnya akan diusung untuk kandidat cawapres. Nah, belum juga bisa dibaca bahwa ini sudah fix begitu. Maksudnya gimana, Ferdi? Posisinya Presiden Jokowi ini kan dianggap oleh publik serba salah begitu ya. Karena di satu sisi beliau merupakan kader PDI Perjuangan, tapi di sisi lain dari bacaan Anda tadi jelas arahnya sudah bisa dibaca akan mendukung Pak Prabowo begitu. Ini juga masih belum bisa ditafsirkan secara pasti ya. Begini ya, dalam politik itu kita tidak harus mendengar jawaban verbal. Dalam komunikasi kita mengenal komunikasi nonverbal, komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal itu lebih powerful ketimbang komunikasi verbal. Dalam komunikasi verbal, politisi atau aktor bisa memberikan sinyal yang saling bertentangan, saling kontradiktif. Tetapi dari sisi komunikasi nonverbal, itu tanda-tandanya udah terlalu terang benderang. Jadi sesuatu yang sudah diperjelas, istilahnya Budi Ari tadi di TV sebelah, itu nggak perlu diperjelas juga, udah terlalu terang. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana implikasinya dengan PDI Perjuangan. Nah, itu yang tepat kita analisis ya. Apa implikasi setelah Presiden Jokowi itu lirikan matanya sudah jelas mengarah kepada Pak Prabowo, di mana posisi Presiden Jokowi sekarang
masih terikat sebagai kader PD Perjuangan. Betul. Nah, ini yang nanti kita lihat ke depan. Yang kedua yang patut untuk kita analisis setelah dukungan Projo resmi kepada Prabowo Subianto adalah siapa yang akan menjadi pendamping Pak Prabowo. Kalau misalnya pendamping Pak Prabowo adalah Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi, ya tentu saja ini makin memperdalam konfrontasi dengan pihak PD Perjuangan. Karena jelas posisi Presiden Jokowi dan keluarganya, kalau betul ya Gibran yang notabene adalah kader PD Perjuangan mendampingi Pak Prabowo, jika MK mengabulkan gugatan, maka yang kita saksikan adalah semacam tanda kutip ya deklarasi perang PD Perjuangan vis-a-vis keluarga besar Presiden Jokowi. Oke, baik, Mas Burhan, kita tahan dulu. Kita sudah bergabung dengan Pak Budi. Pak Budi sudah terhubung ya. Oke, Pak Budi, sudah deklarasi ya, artinya publik melihat bahwa sengaja mengarahkan Pak Presiden Jokowi untuk mendukung Prabowo, begitu ya? Sesuatu yang jelas tidak usah diperjelas lagi. Oh gitu. Maksudnya apa, Pak? Ya udah jelas, kami diperjelas lagi. Tapi Jadi publik butuh pembelasan, yang pasti kami sudah mendukung Pak Prabowo Subianto sebagai capres pada Pilpres 2024 datang. Begitu, Mas. Oke, kalau statement Anda tadi yang Projo tegak lurus dengan Jokowi ini maksudnya apa? Loh ya jelas dong, namanya relawan Jokowi harus tegak lurus Pak Jokowi dong, maksud tegak lurus yang lain gimana? Maksud relawan Jokowi komandonya dari tempat lain ya nggak mungkin dong. Relawan Jokowi harus komandonya dari Pak Jokowi dong. Bukan berarti Jadi ada yang itu, membelok begitu ya? Oh enggak, relawan Jokowi solid. Dan kami dari Projo menangkap aspirasi yang terserap di akar rumput untuk mendukung pencalonan Pak Prabowo sebagai presiden di 2024 mendatang. Begitu. Oke, tadi Mas Burhan mengatakan Pak Presiden kan sudah jelaskan bahwa yang penting itu kan suara rakyat penentu kemenangan, dan kami segera melakukan konsolidasi untuk menyusun taktik dan strategi untuk kemenangan Pak Prabowo pada Pilpres 2024 ke depan. Oke, tadi Mas Burhan mengatakan begini, implikasinya terhadap deklarasi hari ini di mana Pak Presiden Jokowi kan juga masih kader PDI begitu ya, PDI Perjuangan. Tapi kemudian sudah bisa dibaca dan ditegaskan bahwa memang Presiden Jokowi juga mendukung Prabowo. Ini bagaimana menjawabnya? Loh, kan kata kunci yang disampaikan Pak Presiden Joko Widodo dalam pidato itu adalah bahwa suara rakyat menentu kemenangan, dan kami memang memutuskan mendukung Pak Prabowo Subianto sebagai capres pada Pilpres 2024 itu juga melalui mekanisme yang bukan diputusin satu dua orang atau bukan hak prerogatif satu dua orang, tidak. Kami melalui mekanisme musyawarah rakyat, kami juga gelar konferda di seluruh Indonesia. Sehingga akhirnya setelah kami lihat, kami memutuskan untuk mendukung Pak Prabowo Subianto. Ucapan Begitu, Mas. Pak Jokowi tadi ojo ke susu itu maksudnya apa? Ya kan tadi dalam pidato juga sudah saya sampaikan, Pak Jokowi ngasih kode ojo ke susu, ojo gerusa-gerusu, panaskan mesin gitu. Tapi yang pasti bahwa langkah-langkah politik Projo ini sudah mempertimbangkan banyak faktor, banyak hal, dan juga melalui sebuah mekanisme yang ada di organisasi kami. Begitu. Kita serap akar rumput, kita dengarkan, begitu. Oke, berarti hari ini sudah ketahuan siapa cawapresnya Pak Prabowo? Loh iya kan, kami sudah deklarasi resmi. Kami Projo mendukung Pak Prabowo Subianto. Cawapresnya bagaimana Pak Budi? Oh, kalau cawapres kami kan Projo bukan partai politik. Tapi tentu sudah jelas. Konstitusi kita jelas mengamanatkan bahwa partai politik atau gabungan politik adalah yang berhak untuk mencalonkan capres atau cawapres. Begitu, Mas. Oke, Mas Burhan, terakhir untuk Anda, bagaimana Anda melihat situasi hari ini, bahwa sudah jelas begitu ya, deklarasi bahwa mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden, tapi tadi saat ditanyakan cawapresnya belum ketahuan nih.
Ya, ya memang ini Ferdi masih ada satu peristiwa politik yang sangat menentukan peta 2024, yaitu keputusan MK apakah menerima atau menolak uji materi berkaitan dengan batas usia minimum capres dan cawapres. Kalau misalnya MK mengabulkan batas usia minimum capres cawapres di bawah 40 tahun, ya, apapun skenarionya, karena ada banyak gugatan, termasuk diantaranya adalah tetap 40 tahun, tetapi dikecualikan buat mereka yang pernah menjabat sebagai kepala daerah, tetapi substansinya misalnya memperbolehkan Gibran maju sebagai capres, tentu ya akan makin menentukan peta 2024, terutama di koalisi pendukung Pak Prabowo. Karena ada potensi deadlock yang sekarang terjadi di antara partai-partai pendukung Pak Prabowo yang masing-masing membawa atau menjagokan cawapres sendiri-sendiri. PAN mengusung Erick Thohir, Erlangga dibawa oleh Golkar, Khofifah dibawa oleh Partai Demokrat. Nah, kalau kemudian terjadi deadlock, Mas Gibran kalau disahkan oleh MK konstitusionalitasnya untuk maju bisa menjadi titik temu. Nah, masalahnya kemudian adalah apakah ya ketika Gibran didapuk sebagai cawapres Pak Prabowo, publik bisa menerima atau tidak. Karena bagaimanapun masih banyak PR. Dan itu adalah konsekuensi demokratik ya. Kesepakatan elit harus diuji oleh pemilih di pemilu nanti. Setidaknya masih ada waktu paling tidak sampai pendaftaran pada minggu depan ke KPU. Terima kasih Pak Budi dan juga Mas Burhan sudah bergabung dengan CNN Indonesia Newsroom.